dipersembahkan oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Connect 360. Saya kembali lagi ke Prof. Widodo untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana sosialisasi kepada masyarakat, khususnya yang akan melakukan pemilihan serentak, tentang bagaimana tata cara melakukan pencoblosan di hari H. Ini termasuk juga untuk sosialisasi kepada para saksi, petugas TPPS. Apakah mereka sudah mengerti protokol kesehatan yang akan berlaku pada hari itu? Ya, memang kami di dalam informasi untuk media, baik media TV, media radio, media cetak itu memberikan informasi yang sifatnya penekanan pada protokol kesehatan. Karena ini menjadi isu yang sangat penting, jangan sampai nanti masyarakat nggak mau datang hanya karena takut kena klaster baru. Ini menjadi penting, sehingga bahasa yang kami sampaikan pun sangat merakyat, sangat sederhana supaya mudah diingat, karena memang stratifikasi sosial masyarakat kita ini kan beragam. Oleh sebab itulah maka ini yang sedang kita olah terus, termasuk juga kampanye dengan billboard, karena kami juga memahami ada satu wilayah yang tidak bisa terjangkau oleh internet. Nah, kami menggunakan outdoor billboard dan juga kalau yang di kota videotron untuk bisa menjangkau masyarakat secara luas, masyarakat awam. Oke, baik. Prof. Widodo, mungkin kalau boleh lebih detail lagi dijelaskan bagi pemilih. Kalau kita tahu petugas yang berjaga di TPS itu nanti akan dirapid dan saat ini sudah mulai dilakukan. Bagaimana dengan pemilih? Apakah mereka harus melakukan rapid test juga? Kalau yang pemilih kan tidak ya, tetapi protokol kesehatan. Jadi justru di iklan layanan masyarakat yang kita sampaikan kepada publik itu menunjukkan misalkan kita datang itu harus memakai masker, kemudian datang ke TPS diminta untuk cuci tangan, diminta untuk memakai kaos tangan ya yang terbuat dari plastik, dan itu manualnya sangat sederhana. Makanya tadi saya sampaikan sudah 8,4 kali masyarakat di seluruh penjuru pelosok ini melihat tayangan itu, dan mudah-mudahan tentu saja ini meyakinkan bahwa proses pelaksanaan pencoblosan di TPS itu tidak menimbulkan risiko COVID-19. Baik, saya juga termasuk yang melihat iklan itu loh, Prof. Widodo. Tetapi saya ingin tahu setelahnya. Kadang-kadang kan masyarakat ingin tahu pada saat penghitungan. Bolehkah kemudian masyarakat berkumpul di tempat saat itu? Nah, kalau itu sudah di KPU sudah ada aturannya ya. Jadi memang masyarakat sudah tahu bahwa di komunitas-komunitas itu, maka tadi saya sampaikan segmen generasi muda itu menjadi kita beri informasi lebih detail. Saya ambil contoh tayangan kami di media sosial itu sifatnya tidak tayangan kayak di TV, tetapi nuansanya kayak artikel, kayak cerita pendek yang kemudian diberikan ilustrasi-ilustrasi. Karena apa? Yang mengakses di media online itu kebanyakan anak-anak muda, sehingga lebih educated, lebih bisa accessible terhadap dunia online. Beda dengan yang masyarakat awam melalui media konvensional. Baik, saya geser lagi ke Pak Afifuddin. Pak Afifuddin, kalau dari Bawaslu sendiri melihatnya hingga saat ini kan yang dilakukan adalah melakukan rapid test kepada petugas KPPS. Menurut Bawaslu sudah cukup efektifkah itu, atau kalau kita kan biasanya melihat rapid test itu memang diketahui tidak 100% valid. Menurut Anda seperti apa? Ya, konsekuensinya kemana-mana, Mbak. Jajaran kami juga hanya dirapid untuk situasi yang masih awal. Kalau kemudian reaktif baru kita rekomendasikan untuk di swab. Karena semua jajaran, katakanlah sejumlah TPS kali 7 orang anggota KPPS kali 1 orang anggota atau petugas PTPS kita. Jadi ya paling minim itu yang kita lakukan pertama. Kedua, sebagaimana simulasi yang dilakukan KPU, ada antrian, cuci tangan sebelum masuk, orang dengan suhu 37,3 tidak boleh masuk ke TPS, tapi dia harus ke bilik khusus yang biasanya diletakkan di samping pintu masuk. Jadi ya paling tidak kepatuhan itu dilakukan. Kenapa? Saya agak mengkhawatirkan situasi terutama di daerah yang merasa dirinya hijau dan seterusnya. Jangankan situasi di TPS, kehidupan sehari-harinya tidak semuanya juga kita lihat pakai masker.
Nah ini yang saya kira percepatan edukasi pendidikan pemilih kita harus kita lakukan. Iya. Karena kalau kita tidak hati-hati, yang terancam keselamatan dan terancam jiwanya tidak hanya penyelenggara, peserta dan juga pemilih. Baik, Pak Afif, kan pernyataan terakhir dari Satgas mengatakan ada 17 kabupaten kota pilkada yang statusnya zona merah. Nah, kalau dari Anda melihat simulasi yang sudah dilakukan oleh KPU, apa yang kira-kira harus menjadi catatan penting atau mungkin harus diantisipasi dengan melihat simulasi yang sudah berjalan? Yang harus kita antisipasi adalah begini. Teman-teman KPU membagi pemilih itu dengan waktu-waktu tertentu. Misalnya kita dialokasikan jam 11 untuk memilih, kalau datang jam 8 jangan sampai jul kita tidak boleh memilih. Ini memilih di Indonesia kan masih hak, bukan kewajiban. Kalau orang sudah datang, maka kita harus sebisa mungkin memfasilitasi. Termasuk bagaimana kita mengantisipasi orang yang sudah tidak percaya lagi situasi ini harus pakai masker. Kalau satu orang saja tidak masalah, misalnya ada 10, 15, 20 orang datang ke TPS tidak pakai masker, maka kita harus siapkan antisipasinya. Saya pernah menanyakan ke KPU apakah KPU punya alokasi untuk membuat masker, ya katanya. Tapi tidak sejumlah pemilih. Maka himbauan dasar kita warga datang ke TPS itu sudah menggunakan masker. Dan pada saat yang sama ini menimbulkan apa yang kita sebut dengan kerawanan baru, Prof. Widodo. Misalnya begini, orang masuk ke TPS itu tidak boleh membawa simbol-simbol atau atribut yang mengasosiasikan ke salah satu calon. Khawatir saya, di sekitar TPS itu banyak tim sukses yang melihat banyak orang tidak masker, membagikan masker. Kalau maskernya terus isinya itu ada fotonya, foto calon kepala daerah dan wakilnya, ini persoalan yang baru muncul di TPS. Apalagi kalau maskernya ditambahi dengan hal-hal lain yang dilarang oleh aturan. Nah ini kerawanan baru yang muncul setelah wabah ini ada. Baik, Pak Afif, artinya mungkin catatannya lebih ke sisi bagaimana pengamanan di masing-masing TPS begitu ya? Iya. Salah satunya itu, pengamanan situasi yang nggak kita pikirkan terjadi. Baik, Prof. Widodo, ada tidak kemudian sosialisasi yang akan dilancarkan oleh Kominfo tentang bagaimana masyarakat kemudian harus lebih ekstra hati-hati, misalnya membawa alat coblos sendiri atau pulpen sendiri untuk mengurangi kontak dengan benda-benda yang ada di TPS? Iya, memang ada beberapa catatan yang saya kira perlu kita tambahkan nanti seperti tadi disampaikan oleh Pak Afif. Termasuk juga tidak hanya itu, kalau misalkan datangnya tidak sesuai dengan jam, itu bagaimana solusinya? Nah, hal-hal seperti ini harus ada solusi dari KPU di TPS untuk jangan sampai nanti menimbulkan konflik baru di lokasi TPS. Dan kami akan koordinasi dengan KPU nanti solusi-solusi apa yang harus kita sampaikan kepada publik lewat tulisan-tulisan yang ini akan kami diseminasikan melalui media cetak dan media sosial yang sifatnya memang kayak editorial ya. Nah itu yang ini terus kita jalankan. Jadi memang day by day kita selalu mengikuti perkembangan apa yang kira-kira harus segera disampaikan agar supaya nanti informasi secara utuh bisa ditangkap sesuai dengan situasi yang berkembang pada saat kita besok akan memilih. Artinya memang koordinasi antara Kominfo dengan KPU terus dilakukan supaya setiap skenario bisa kemudian diantisipasi dengan sosialisasi dari Kominfo. Seperti itu ya, Prof. Widodo? Iya, jadi memang ini kan kita di PD akan ketemu masalah yang jangan-jangan nanti ada yang seperti ini, jangan-jangan ada seperti ini. Kita harus segera kirimkan ke pesan-pesan yang relevan dengan itu. Jadi ada pesan-pesan yang sifatnya generik, yang standar, tetapi juga ada pesan-pesan yang kita modifikasi seiring dengan perkembangan yang kemungkinan akan terjadi. Termasuk juga misalkan tadi persoalan masker, tapi maskernya ada tandanya, ada gambarnya. Ini kan saya kira menjadi penting. Ya. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Afifuddin. Pak Afifuddin, kalau kemudian bicara soal potensi gangguan pemilihan serentak, seperti apa pemetaan daerah-daerah yang nanti 9 Desember akan melakukan pemilihan serentak? Daerah mana saja yang kemudian bisa dikatakan rawan dan harus diantisipasi lebih ekstra? Ya, tergantung kerawanannya apa. Kita sudah meluncurkan indeks kerawanan pilkada. Misalnya, pasca wabah ini ada daerah-daerah yang waktu itu kita tarik datanya sebelum kampanye, yang mendadak daerah tersebut banyak sekali warga yang positif COVID, sehingga
dalam posisi kerawanan di luar situasi tahapan, daerah tersebut menjadi rawan. Nah, kami kemarin, termasuk ini informasi buat Prof. Widodo, saya kira sudah memetakan kecamatan yang kemudian tidak atau kurang baik sinyalnya, yang tadi katanya mau di backup. 541. Nah, setelah kami petakan dalam bentuk TPS, desa itu 33.000 sekian yang tidak ada sinyal. Kalau listrik cuma 4 ribuan. Artinya ini untuk menjawab, kalau kita mendorong orang melakukan kampanye daring, tapi fasilitasi dalam arti fasilitas internet jarang, kurang baik, ini akan menjadi persoalan. Nah, tentu ini menjadi concern kita semua, apalagi kemarin KPU mau menggunakan Sirekap untuk kemudian hanya menjadi alat bantu. Nah, kalau situasi keamanan misalnya daerah-daerah keras itu kita petakan semua. Kalau untuk provinsi, untuk kabupaten yang paling rawan diantaranya itu kan Sungai Penuh di Jambi, itu rawan pertama. Kalau provinsi pasca wabah ini yang kita petakan ada kontribusi COVID dan seterusnya itu ada Kalimantan Tengah, Sulut dan seterusnya. Kita akan mengupdate lagi nanti menjelang masa tenang, TPS rawan dan juga kerawanan pasca situasi ini kan tadi kami RDP di Komisi 2 misalnya mendengarkan informasi dari Satgas ketuanya Pak Doni Mulordo itu kan banyak perubahan-perubahan. Peta kerawanan ini juga sangat dipengaruhi oleh peta-peta lain termasuk data Kominfo terkait dengan kuatnya sinyal dan lain-lain. Jadi tergantung situasi yang terjadi di daerah-daerah tersebut. Termasuk hal baru yang ingin kami sampaikan dalam perspektif pengawasan adalah 31 jajaran kita itu mendapatkan perlakuan kekerasan. Yang fisik 19, yang verbal 12. Tentu ini menjadi persoalan yang menjadi berita nasional sekarang. Tadi di Komisi 2 juga menjadi concern kita karena bagaimanapun namanya kerja pengawasan itu nggak disukai dengan orang yang diawasi. Nah, tentu perlindungan hukum, perlindungan keamanan menjadi sangat penting dalam situasi yang sulit seperti ini. Baik. Orang sudah susah untuk ketemu, begitu ketemu ternyata dianggap pelanggaran, maka kitanya juga harus melakukan tindakan. Begitu Mbak Lesa. Baik, ditahan dulu Pak Afif, kita masih akan melanjutkan di segmen selanjutnya dan saya akan kasih kesempatan Prof. Widodo untuk menjelaskan soal sinyal. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh